Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Zefri Falifi Irdiansyah dari kelas Informatika B dengan NIM 2206068. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi untuk yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan automata dengan komputasi. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Untuk yang ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal, translator, atau compiler. Oke, untuk yang pertama, yaitu teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi ini datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini penekanannya adalah pada pemecahan suatu masalah. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah yang berbeda disiplin ilmu. Untuk yang pertama ada ahli biologi yang mempelajari neural network, insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain perangkat keras. Matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami. Finite state, automata, dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Finite state ini yaitu merupakan tools yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa leksikal yang berguna dalam mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bahasa-bahasa formal, struktur mereka, dan cara mereka dapat digunakan untuk mewakili informasi. Dalam konteks ini, bahasa merujuk pada urutan simbol atau karakter yang memiliki arti tertentu. Untuk otomata adalah model matematis yang digunakan untuk mengenali, memahami, dan memanipulasi bahasa formal. Hubungan antara teori bahasa dan otomata. Hubungan antara teori bahasa dan otomata sangat erat karena otomata digunakan untuk mengenali bahasa formal. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara keduanya. Untuk yang pertama ada automata finite yang digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler. Mereka adalah salah satu jenis automata yang paling sederhana dan cocok mengenali bahasa dengan struktur sederhana. Jadi secara singkat, teori bahasa automata ini adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam ilmu komputer. Teori bahasa membantu kita memahami bahasa formal, sementara otomata digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa formal tersebut. Pemahaman tentang keduanya sangat penting dalam pengembangan bahasa pemrograman, kompilasi, analisis, teks, kecerdasan buatan, dan banyak bidang lainnya dalam ilmu komputer. Oke, untuk yang kedua yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Terciptanya bahasa pemrograman itu beriringannya dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera ini adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an oleh Ismail Al-Jazari, yaitu seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, yang membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak menggunakan hydropower atau aliran air. Cikal bakal bahasa pemrograman ini yaitu pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin yang bernama Difference Engines diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin buatan Babbage ini hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi keduanya pada tahun 1849. Perjuangan Babbage ini diteruskan oleh anaknya Henry Prevost yang membuat kopian dan perhitungan algoritma mesinnya dan mengirim ke berbagai institusi di dunia. Dengan tersebarnya algoritma mesin Prevost, perkembangan semakin terjadi. Di tahun 1854, George Boole menemukan sistem logika yang disebut logika Boole. Logika ini menyatakan hubungan-hubungan lebih besar, lebih kecil, sama, dan tidak sama dengan. Garis waktu perkembangan bahasa pemrograman. Berikut adalah garis dari sejarah perkembangan bahasa pemrograman komputer hingga
menghasilkan beberapa jenis bahasa yang digunakan untuk coding. Untuk yang pertama, pada tahun 1949, bahasa assembly ini digunakan sebagai bahasa pemrograman komputer yang menyederhanakan bahasa kode mesin yang diperlukan untuk memberi tahu komputer apa yang terjadi yang ia lakukan. Untuk yang kedua, 1958, ALGOL diciptakan sebagai bahasa algoritmik yang menjadi pendahulu untuk bahasa pemrograman seperti Java dan C. Untuk yang ketiga, 1959, COBOL diciptakan oleh Dr. Grace Murray Hopper untuk menjadi bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Selanjutnya, 1970, Nicholas Wirth menamainya setelah Blaise Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple. Untuk yang 1972, Donald D. Chamberlain dan Ray F. Boyce mengembangkan SQL untuk IBM. Bahasa ini digunakan untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. 1983, Benjamin Stroke menciptakan C++ yang merupakan perpanjangan dari bahasa pemrograman C. Ini adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk yang ketujuh, 1991, Guido van Rossum mengembangkan Python yang merupakan bahasa komputer sederhana yang mudah dibaca. 1995, Ramus Ledrop mengembangkan PHP, terutama untuk pemrograman web. PHP terus digunakan secara luas dalam pengembangan web saat ini. Microsoft mengembangkan C# sebagai kombinasi C++ dan Visual Basic. C# ini hampir mirip dengan Java dalam beberapa hal. Itulah sejarah perkembangan bahasa pemrograman sehingga bisa menghasilkan macam bahasa yang digunakan programmer saat ini. Oke, untuk yang ketiga yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Penerjemah bahasa formal yang juga bisa disebut sebagai translator atau compiler adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah kode dalam suatu bahasa pemrograman menjadi bentuk lain. Biasanya ini melibatkan proses mengubah kode sumber dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Setiap penerjemah bahasa formal memiliki khas yang mempengaruhi cara mereka bekerja. Untuk yang pertama, compiler. Compiler adalah perangkat lunak yang mengubah kode sumber dalam satu bahasa pemrograman menjadi kode mesin atau objek yang dapat dieksekusi oleh komputer. Untuk yang kedua ada interpreter. Interpreter ini adalah perangkat lunak yang membaca dan menjalankan kode sumber secara baris per baris tanpa menghasilkan kode mesin terlebih dahulu. Berikut beberapa karakteristik umum dari penerjemah bahasa formal dalam ilmu komputer. Untuk yang pertama ada analisis leksikal. Penerjemah bahasa formal pertama-tama melakukan analisis leksikal untuk memecahkan kode sumber menjadi token. Token ini adalah unit terkecil dari kode yang memiliki arti tertentu seperti kata kunci, identifier, operator, dan literal. Untuk yang kedua ada analisis sintaksis. Setelah analisis leksikal, penerjemah melakukan analisis sintaksis untuk memeriksa apakah urutan token sesuai dengan aturan sintaksis bahasa pemrograman. Untuk yang ketiga ada tabel simbol. Penerjemah memelihara tabel simbol yang berisi informasi, variabel, fungsi, dan struktur data yang dideklarasikan dalam kode sumber. Untuk yang keempat ada penghasilan kode antara. Dalam beberapa kasus, penerjemah dapat menghasilkan kode antara yaitu sebagai langkah perantara sebelum menghasilkan kode mesin yang sebenarnya. Untuk yang ketiga, analisis semantik. Analisis semantik ini digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara kode dengan makna atau semantik bahasa pemrograman. Baik, sekian penjelasan dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.